Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, kita akan jawab pertanyaan dari Pak Jokowi. Katanya minta dibahas soal Winglink. Oke, kalau kita lihat Winglink hari ini ada diperdagangkan di kisaran 1,3 rupiah. Cukup murah. Kalau kita lihat dia berada di peringkat 331, sorry 311 di CMC ya. Winglink dengan kode Wing ini adalah sebuah project yang bergerak di atas blockchain dari Tron. Kalau kita lihat dia punya supply maksimum itu sebesar 999 miliar koin atau token, sementara yang baru terilis itu sekitar 961 miliar token. Jadi sekitar 3% lagi yang bakalan bisa di-create atau dicetak buat ke depannya. Setelah itu dia bakalan masuk ke fase stabil di mana supply maksimumnya sudah tercapai dan harusnya sih harga daripada Winglink ini akan masuk ke mekanisme market yang sebenar-benarnya. Jadi nggak akan ada istilah lagi kalau koinnya nggak bisa naik, ya berarti terlalu banjir di market. Jadi indikasinya seperti itu. Jadi harus teman-teman perhatikan itu sih. Kalau dari saya sendiri melihat Winglink ini cukup banyak juga yang watchlist kemarin ya. Kemarin memang sempat rame buat Winglink ini. Dan kalau sekarang apakah masih rame? Kita lihat. Winglink sendiri dia adalah ekosistem komprehensif Oracle yang terintegrasi dengan blockchain space. Kalau kita lihat sih langsung masuk ke websitenya, dia adalah first comprehensive Oracle di ekosistem dari Tron. Jadi dia itu menghubungkan antara banyak sekali integrasi, teman-teman. Jadi Tron ini dihubungkan dengan Winglink Oracle yang bisa membantu mereka buat terhubung sama perbankan, sama cloud atau weather, dan juga internet. Jadi penyimpanan cloud itu ya. Jadi itu teman-teman, untuk fungsi dari Winglink dia sebagai penyambung. Kalau kita lihat di sini Fitras Price itu DeFi platform. Oke. Keunggulan daripada koin ini itu masih bisa dibilang aman, secure ya. Secara keamanan, secara kecepatan dia masih punya hal tersebut. Kemudian generate random number, oke, boost growth Tron ecosystem. Tentunya ini memperbesar skalabilitas daripada ekosistem dari Tron sendiri yang memang udah besar juga. Financial derivative dia bisa diperdagangkan di financial derivative seperti market future ataupun juga seperti option. Kemudian bisa untuk lending, untuk platform simpan pinjam, terus juga untuk aset ya, untuk aset manajemen, teman-teman. Jadi beberapa fungsi daripada Winlink seperti itu. Itu sih kalau dari Twitter mereka masih cukup aktif lah bisa dibilang, tapi nggak terlalu gimana-gimana juga ya. Mereka baru aja ini listing di DeFi Sunio dengan beberapa pair seperti Wintron, WinUSDT, dan juga Sunwin. Jadi udah bisa diperdagangkan di platform DeFi, Decentralized Finance, dan ya itu sih beberapa gini ya. Kalau soal pembaruan mereka bikin bikin event baru masih belum ada teman-teman buat Winglink ini. Kalau kita lihat dari kepemilikan token, Winglink sendiri itu ini data dari Tronscan ya. Dia paling banyak itu berada di Binance Cold Wallet itu dengan address ini ya, itu sebesar 40%. Jadi banyak banget ini ada di Cold Walletnya Binance. Terus ada beberapa lagi orang yang punya kepemilikan sebesar 5%, sisanya ya di bawah 5% semua. Kalau kita lihat sih dari awal dia listing, ini kita bisa cek untuk mereka punya tokenomic ya. Paling banyak itu masuk ke presale ini di seed sale ini ya presale ya. Di mana orang-orang ikut IPO, orang-orang ikut launchpad itu masuknya di sini. Terus yang paling banyak itu justru dipegang oleh option advisor cukup banyak. Initial community, oke.
Ya, itu sih yang paling banyak justru ada di ekosistem daripada Wingling sendiri, teman-teman. Jadi internal mereka yang paling banyak punya project ini ya, punya token dari project ini. Nah, kalau kita lihat sih memang harusnya distribusinya bakalan berakhir di 2020. Harusnya udah mencapai level max. Sehingga ya harga Wingling harusnya nggak bakalan menambah lagi ke market, sehingga kalau adopsinya bagus ya mestinya harganya bakalan terus kegulung naik. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Kalau Wingling sendiri, kita lihat harganya sekarang ada di kisaran 0,00000-nya 4 kali 900. Kita akan pakai harga rupiah aja deh. IDR. Nah, ini ya harganya ada di kisaran 1,35 rupiah. Sementara berada dalam posisi yang bisa dibilang susah bangun ya, susah naik teman-teman. Kalau kita lihat sih dia punya level support terakhir itu di kisaran 1,13. Sekarang dia sudah berada di atas level tersebut tapi nggak jauh-jauh amat, nggak tinggi-tinggi amat. Ini level supportnya, kemudian di sini level resistance strongnya, key resistance buat Wingling sendiri ya, dia punya level yang cukup jauh di kisaran 3,8. Terus buat level resistance terdekat lagi itu ada di sini di kisaran 2,3, resisten yang cukup kuat. Di sini juga kalau kita bisa bilang resistance ya ini juga level-level resistance penting buat Wingling. Di kisaran 1,66. Jika kita perhatikan pergerakan Wingling ini sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana teman-teman. Ya, ya tidak terlalu impulsif buat kenaikannya. Padahal kalau kita lihat Bitcoin hari ini perform bagus loh. Bitcoin naik ke 29.500 dan BTC dominance-nya juga menguat ternyata. Ya, altcoin nggak terlalu gimana-gimana dan Wingling juga nggak terlalu surprising banget buat pergerakan harganya. Tapi kalau secara pergerakan dia masih berada di dalam sebuah apa namanya triangle ya. Mungkin kita consider ini sebagai ascending triangle. Teman-teman bisa perhatikan ketika Wingling ini udah mulai breakout dari level resistance di kisaran sini. Nah, di sini barulah momentumnya bakalan bagus ya. 0,000921 ini bisa menjadi level yang cukup bagus buat konfirmasi Wingling ya. Kemungkinan sih dia bisa menguat, bisa berpotensi naik lagi untuk jangka pendek, setidaknya sampai 0,0-nya 3 kali 1064 teman-teman. Itu level yang sangat bisa dicapai buat Wingling karena di level tersebut ada MA 200-nya. Ada level support di sana. Support resistance yang cukup kuat. Kalau dari pergerakan sih gitu ya. Wingling tipikalnya pump and dump cukup cukup ekstrim. So hati-hati jangan FOMO di project-project poin seperti ini. Takutnya salah dikit teman-teman bisa beli di pucuk. Jadi memang sering volumenya naik dan turun, pergerakannya juga naik dan turun. Jadi yang paling bagus sih teman-teman kalau punya barang sekarang, teman-teman hold dulu, sabar dulu. Kalau ada opsi buat di staking, bisa di staking ya di staking dulu aja. Kita tunggu sampai momentum-momentum bullish seperti ini muncul lagi pada Wingling. Nanti pasti ada momentumnya di mana koin-koin yang udah lama tidur itu tiba-tiba dapat lonjakan volume yang bagus. Jadi gitu aja deh buat Wingling, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.